Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musola kita tercinta, Musola Al-Furqan, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh bil khusus dengan berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan rutin setiap Ahad tadarus one week one juz, satu pekan satu juz. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, pengorbanan kita untuk sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin. Baik, ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan tadarus, seperti biasa mari kita berdoa. Mari kita awali dengan istighfar, syahadat, kemudian sholawat. Namun sebelumnya yang lupa niat i'tikaf ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ucapkan di dalam hati, niat saya i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Yuk, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama seperti biasa marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhumah orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silakan disebutkan nama-nama almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan pagi hari ini. Tsumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian selanjutnya untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya selamat datang, ya silakan masuk. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita selalu dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan juga semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah untuk turunnya keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunan kita semoga dijadikan anak-anak yang salih-salihah. Apabila anak kita sedang menuntut ilmu baik di sekolah, pesantren, perkuliahan, semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga rumah tangganya Allah berikan ketentraman. Dan juga yang sedang sakit, semoga Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Juga semoga yang sedih, duka, nestapa, bingung, gundah gulana, semoga
semoga Allah cepat berikan jalan keluar yang terbaik. Kesedihannya, kepedihannya Allah gantikan dengan kegembiraan dan juga keceriaan. Yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan. Semoga melalui subuh ini kita berdoa tadarus Al-Quran, semoga menjadi wasilah untuk terijabahnya doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Juz yang ke-6 ya. Juz ke-6 itu la yuhibbullah. Nama juznya biasanya tulisannya ada di pojok kanan atas yang dibuletin tuh. Surahnya masih surah An-Nisa, surah yang keempat. Ya, biasanya tulisannya ada di pojok kiri atas. Baik ibu-ibu juga selamat melaksanakan puasa 10 Muharram. Memang yang begitu berat godaannya, itulah biasanya pahalanya yang lebih banyak. Oleh karena itu di hari Ahad ini memang kita itu mau puasa udah kayak mau perang aja. Puasa enggak ya, puasa enggak. Gitu ya, upayakan, usahakan, karena hari ini memang tidak ada lagi dalam sepanjang tahun ini gitu ya. Ya nggak apa-apa, semakin banyak godaan yang harus kita hadapi pada hari ini, itu semakin besar pula insya Allah keutamaannya gitu. Daripada puasa di rumah mulu, puasa cuma 3 jam, orang dari pagi tidur sampai jam 12, bangun sebentar, tidur lagi, bangun jam 4, ya numpuk gua puasa itu cuma 3 jam, beneran dari jam 4 sampai kan subuh ya, bangun sampai jam 7 tuh sejam, tidur sampai jam 12, itu mah kelakuan si AA ya yang begitu. Nah berarti kan gitu mah nggak ada tantangannya. Tapi kalau misalnya hari ini ada santunan yatim, ada acara ini itu, terus kemudian kita kekeh aja puasa, insya Allah itu kan menambah apa namanya kekuatan kita ya, menambah insya Allah fadilahnya pun juga. Ya kalau nggak dibudayakan seperti ini, mungkin kan jadi terlupakan. 10 Muharram tuh jadi lupa aja. Kan sunnahnya adalah berbagi. Kita tuh berbagi nih di hari ini, banyakin sodako. Kalau ke anak ya yang punya, ngasih apa namanya yang lebih nih hari ini. Bahkan saya lihat di postingan Al Mubarak Al Arba'in Cirebon sana, pesantren besar, kiainya menganjurkan kepada seluruh wali murid untuk ngirim nih hari ini nih gitu. Kalau katanya kalau ingin rezekinya stabil pada tahun ini, kirimin anaknya yang lagi di pesantren khusus hari ini gitu. Jadi oleh karena itu ya mari hari ini kalau kita punya rezeki ya kepada anak, kepada siapapun. Iya, hari ini mudah-mudahan kita dapat rezeki, berikan kepada Erik insya Allah apa namanya Allah apa namanya lancarkan gitu, lapangkan. Jadi gitu ya ibu-ibu, yang disunahkan tuh itu bukan disunahkan ada acara. Ya memang kalau ada acara pada tanggal 10 Muharram ini adalah jadi serba salah. Contoh, misalnya hari ini kan ada santunan ya di RW berapa sih? Ya jadi kan akhirnya orang tuh jadi mubadir ya. Misalnya nih panitia kan menyediakan makanan minuman, sementara para jemaahnya nggak lagi puasa. Jadi serba salah juga. Nggak datang gimana, datang gitu. Jadi yang dianjurkan itu 10 Muharram bukan bikin acara, tapi berbaginya. Acaranya mah ya bagi-bagiin aja acaranya besoknya kek gitu. Kalau misalnya nggak dibudayakan puasa 10 Muharram ini kan jadinya orang lupa aja, udah nggak ngeh ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Gitu ya. Jadi di dalam setahun itu minimalnya sebagai umat Islam yang harus laksanakan puasa sunnah itu adalah 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Itu aja udah apa namanya yang benar-benar hadisnya tertera dengan sahih, ya hanya itu 9 Dzulhijjah, 10 Muharram gitu ya.
Tasu'anya 9-nya ya nilainya lebih rendah. Kemudian tanggal 8-nya 8 Zulhijjah nilainya lebih rendah. Gitu ibu-ibu, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga godaan apapun hari ini ya udah jalani aja dengan keikhlasan, insyaallah itu menambah semakin banyak godaannya ya semakin banyak pula rasa laparnya gitu. Iya betul. Makanan Udah sama sih ya juga hari ini kan ada harus ini di Mama Sari ya, di Mama Haji Sarkem. Iya. Gitu, sama Pak Jelasiman ada acara belum kusono kemari. Ya, kita jalani aja, nggak ada yang judulnya mati gara-gara puasa. Ayo dibuka Al-Qur'annya. Cuma sehari. Ya. Si Ama kuatan. Kuat si Ama jam 10 doang mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jawra bis-su'i minal qawli illa man zalima wa kana Allahu Sami'an 'alima. Sudah serba salah tadi kedinginan nggak dinyalain. Sudah dimatiin panas. La yuhibbullahu al-jahra, Allah itu tidak menyukai perkataan yang keras. Bisu'i, udah kencang ngomongnya, keras, jelek pula. Illa man dzulima, kecuali kepada orang yang menganiaya kita. Boleh tuh kita sumpah serapah loh ya. Tapi ketika kita misalkan memaafkannya itu lebih baik. Hanya saja dibolehkan ketika misalkan ada orang yang aniaya, ya namanya orang kan ketika dipukul atau apa kaget kemudian sumpah serapah itu masih diperbolehkan, tapi yang lebih baik itu adalah ya sudahlah gitu, memaafkan itu lebih baik. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw na'fu an su'in fa innallaha kana in tubdu khairan aw tukhfuhu, kebaikan kalau diberikan dengan terang-terangan atau dengan secara samar sama aja. Au ta'fu an su'in, atau kita mampu memaafkan dari keburukan orang, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun. Ya masa iya kita nggak mau maafin orang, toh Allah aja Maha Pengampun gitu. Sudahlah, udah pada tua seperti ini ngapain sih kita nggak maafin orang? Allah aja Maha Pemaaf. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafuran rahima. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها فآمنوا ولا ثلاثة خير لكم إنما الله سبحانه أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. 173. Fa'ammal ladzina amanu. Surahnya Al-Maidah. Masih An-Nisa ya? Surah An-Nisa 173. Fa'ammal ladzina amanu. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين قل هما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ya, masuk surah Al-Maidah. Surah yang kelima ya, masih di juz 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqad uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum. Inna itu ya kurang konsentrasi ya, maka justru kepengen tahu gitu. Ini depan kan mad wajib, ini adalah mad lazim mufaqal kalimi ya. Ini mad lazim mufaqal kalimi sama dengan waladhdallin.
walanya 5, ya ini kan beda-beda. Walal qola mad wajib mutasil 6, wala itu mad jaiz 5, 6 gitu. Nah, maka di sini kan kita harus pintar ngatur napasnya. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin aw sallukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان, siapa orang yang kufur itu penyakitnya, pekerjaannya kafir orangnya. Jadi yang kufur itu sifatnya, kafir orangnya. Ini orang yang keluar iman kemudian dia mati gitu. Faqad habita amaluh, maka semua amal baiknya itu dihapus. Ini adalah satu ketakutan yang harus kita hindari. Harus takut gitu kita, artinya harus takut. Setan itu pinter, bisaan. Sampai kita sakaratul maut kita masih aja digoda supaya pulang ke akhirat itu nggak bawa iman. Pengennya setan mah kita kupur kita mati itu dalam keadaan
kafir karena nggak pengen amal ibadah kita kebawa ke akhirat. Maka kita sering berdoa kan ketika sholat, wa min fitnatil mahya gitu kan, wal mamat, dari ujian hidup dan ujian mati. Ini nih sakaratul maut, Bu. Sakaratul maut ya, kemarin ngobrol sama Teteh, apa sih rasanya sakaratul maut? Rasa sakaratul maut itu kata Nabi ketika contoh di kita puun salak ya. Puun salak itu kan banyak durinya. Dimasukkan dari mulut, dikeluarin dari dubur gitu. Atau kalau itu kurang menggambarkan, kata para ulama, pernah nggak ibu tangannya kepotong atau kena pisau, apa sih namanya, kepotong pisau, kegores pisau, itu rasanya kayak apa? Pedih, perih. Itu baru kegores. Ini kalau kepotong, coba misalkan kepotong segini, itu kegores aja sama pisau, pedih, perih, sakit. Ini sampai kepotong sama tulangnya. Nah itu rasanya kayak gimana? Itu yang terpotong baru sebagian tangan kita segini, berarti kan hilang ruhnya tuh cuman segini. Coba kalau tangan kan kepotong ya, sebuku jari, dia kepotong misah dari badan kita karena udah nggak ada ruhnya, sehari pun juga busuk ya gitu. Tangan yang kepotong tuh kalau kita misalkan taruh udah misah dari badan kita, itu kan udah jadi busuk. Nah kepotong segitu rasanya tuh kayak gitu sakitnya. Ini keluar dari tubuh kita, berarti tuh berapa ratus kali, berapa ribu kali sakitnya kayak gitu. Itu sakaratul maut, Bu. Saking sakitnya kita akan minta tolong. Datanglah setan, kamu pengen terhindar nggak dari sakitnya sakaratul maut? Ini minum misalkan. Kalau aus, Bu, aus Bang, kamu minum dan kamu sujud kepadaku, kata setan. Wahai setan, atau kita nggak tahu dia setan, Bu. Bagaimana aku bisa sujud kepada engkau sedangkan aku dalam keadaan sakaratul maut, lemas? Dengan mengedipkan mata atau mengerlingkan mata, alis gitu ya, sebagai tanda sujud. Kita meninggal mengerlingkan alis timbang begitu, Bu, sebagai rasa sujud kita kepada setan. Udah pulang teh nggak bawa iman, habis gitu. Setan mah pintar, aku adalah Allah yang selama ini kamu sembah gitu. Makanya minta terus kepada Allah supaya iman kita itu kebawa ke akhirat. Insya Allah kalau kita masih punya iman di dada, walaupun disiksa terlebih dahulu, barangkali mungkin pada suatu ketika akhirnya kita akan diangkat. Kalau iman masih kebawa, ini kalau udah nggak kebawa, nyangkut di sini. Gitu, Bu, sama kayak ibu-ibu mau jalan-jalan udah bebekalan aja. Jalan-jalan ntar hari Senin, Minggu belanja, malamnya nonton TV, itu bekalan kita dimakan, atu, giliran mau berangkat habis. Jangan seperti itu. Mana tadi itu ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marqa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum. Ya, disinilah letak perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan imam yang lain. Auja ahadu minkum minal ghaid, kalau kalian misalkan tadi lagi sakit atau dalam perjalanan atau setelah buang air besar, aula mastumun nisa,
Imam Syafi'i mengartikan lamastum itu bertemu kulit, bersentuhan kulit. Sedangkan Imam Maliki, Imam Hambali mengartikan lamastum itu adalah maaf berhubungan intim. Jadi kalau versi Imam Syafi'i bersentuhan kulit, ada nafsu nggak ada nafsu dengan istri itu batal. Tapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali, menurut Imam Maliki itu ada hasrat, tidak ada hasrat, tidak batal. Imam Hambali kalau ada hasrat itu batal, kalau tidak ada nggak batal. Jadi dalam hal ini ya kita Indonesia mah banyak air lah, timbang batal wudhu aja lagi apa susah gitu ya. Jadi nggak usah dijadikan perdebatan, perbedaan, udah amalkan aja sesuai kemampuan. Apabila misalkan tempat wudhu kita di luar, kita malam-malam takut mau keluar bersentuhan kulit dengan suami istri, udah aja kita ikutin taklid kepada imam yang lain, nggak batal gitu kalau kita dalam keadaan yang darurat gitu. Tapi kalau enggak ya wudhu aja, apa salahnya sih? Mudah-mudahan dengan wudhu ya nggak usah pakai skincare lagi gitu, kita punya inner beauty. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذنا الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا ندخلها أبدا يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل
bila min yutaqabbal la aqtulannak la imbaqas salah la imbasakta ya ini ko menghadapi ta ya ini idgham ya ko ta sejenis mutajanisan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin wa dhalika jazaa'ul lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya a'zaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Sadaqallahul azim. Mari kita sholat isyraq dulu. 1 2 3 lembar lagi. Orang enggak banyak ini sih tadi mah. Alhamdulillah. Yang warna apa nih? Bisa nggak ya kacanya? Bisa. Premnya enggak cuma 2. Matanya lain bisa. Matanya masih beda.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalik. Itu wakaf apa ya? Wakaf mu'anaqo, tapi sebelah lagi di mana ya tadi? Oh iya, Ya, berarti ya. Kita jangan berhenti di situ, udah berarti di awal ya. Balik lagi. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Ayo coba Bu. Nah, Ibu jadi menghilang. Ya, di jami'ah Bu sekarang. Sekarang waman ahya aha. Yang nggak pakai kacamata katanya doang sama mau ya. Pantesan memang ada suaranya nggak pakai kacamata tuh. Kalau mau anak punya satu boleh diterusin ya? Iya. Ada. Cuma bisa tahu. Mu'anaqo itu harus berhenti pada salah satunya Bu Yon. Karena kita tadi berhenti di ujung ya, maka yang ini enggak gitu. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi musrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Illa alladziina tabu min qabli an taqdiru alaihim wa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wa jahadu fi sabilihi la'allakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah. Bertakwa itu artinya takut ya kepada Allah. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihil wasilah. Cari wasilah, cari lantaran, jembatan, tangga untuk mencapai kepada Allah. Jadi ini kita nih yang suka nyari wasilah. Apa wasilahnya? Apa yang menjadi alat, apa yang menjadi lantaran? Kayak misalkan kita selamatan ngaji Yasin, zikirnya, mudah-mudahan itu jadi lantaran untuk mencapai ijabah gitu. Kayak misalkan setiap kali ngaji kita berdoa, suka bilang mudah-mudahan kita baca Al-Kahfinya, kita baca Al-Qurannya, itu tuh menjadi wasilah gitu, menjadi lantaran untuk menggapai keridhaan, untuk menggapai ijabah gitu. Jadi ketika berdoa itu harus ada wasilahnya. Jangan misalkan kita arisan, Bu Linda udah hilang lagi ya. Ada ya. Ya kalau kita ada misalkan pertemuan arisan, nggak ada wasilah yang kita gunakan, hanya bertemu, ayo kita makan aja, ketawa ya boleh aja, tapi nilai kebaikannya berkurang gitu. Harus ada wasilahnya ya, baca kayak gitu ya, Fatihah, Qul Hu, Falaq, An-Nas gitu.
baru kemudian berdoa. Ya mudah-mudahan dari berjamaahnya, dari berdoanya itu wasilah. Banyak kita yang bisa dijadikan wasilah, misalnya Asmaul Husna, pengen berdoa kepada Allah, baca dulu Asmaul Husna, mau ya Rahman ya Rahim, apapun itu, jadikan wasilah untuk menggapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta ketika kita berdoa itu langsung kepada tujuan. Kalau seandainya surat aja, misalnya kita mau berkirim surat kepada Pemkot Depok gitu, kepada wali kota, kan nggak gini suratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali Kota, saya minta sumbangan, kan nggak gitu. Harus ada dulu pendahuluannya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ini kami haturkan selamat pagi, sore, siang, malam, kan gitu. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota dalam keadaan sehat. Wah, ngedoain panjang gitu ya. Iya, udah kesana kemari baru di tengah-tengah kan. Iya gitu. Mendengar yang saya dengar, Bapak Wali Kota itu seorang yang sangat dermawan gitu kan. Oleh karena itu kami baru tuh gitu kan. Nah, setelah minta kan ujung-ujung kita ngedoain lagi, terima kasih atas kebaikan Bapak, semoga bla bla bla, baru wassalamualaikum. Begitupun juga ketika kita berdoa kepada Allah itu ada tata keramanya, ada adabnya. Enggak langsung misalkan ya Allah, enggak gitu. Harus ada wasilah. Gitu ya. Wasilah kalau dibahas lagi, wasilah itu ada wasilah bil doa, ada doa bil wasilah. Jadi panjang kali lebar, kita harus belajar, nggak bisa dibahas di sini kepanjangan. Intinya begitu. Mudah-mudahan setiap kali kita ada acara, baik pun ya acara ngaji, mudah-mudahan ngaji jadi wasilah, atau baca Al-Kahfi, atau baca Yasin, atau tahlilan, atau selamatan di rumah. Misalkan kita suka ngumpul kan ya, arwah dia, terus kita baca surah Rahman, Ar-Rahman, atau baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan yang kita baca tadi itu menjadi wasilah lantaran Bu Linda mau pengen jambu di depan rumahnya, naik kagak bisa, dilempar, malah sendalnya nyangkut di genteng gitu kan. Nah akhirnya kan caranya bagaimana? Nyari galah ya. Galah tuh apa ya? Kalau di bambu ya? Itu bambu, ujungnya pakai aja. Ya ujungnya itu diikat aja tempat sampah, yang keranjang sampah itu kan ya. Diikat ke bambu tuh, gitu-gitu kan. Bisa tuh dapat jambunya. Nah itu galah, itu wasilah. Jadi kita pengen, tapi gimana caranya? Kan kalau kita gubruk-gubruk nggak mungkin. Kita naik, susah naik di ujung. Nah itu sebagai wasilah gitu, galah itu. Maka ya kita alhamdulillah di Indonesia bentar-bentar ada selamatan akikah, ada ini itu. Nah itu tuh adalah tradisi. Kalau seandainya itu sudah dihilangkan, ya apalagi syiar Islam coba. Kalau pawai Muharram udah nggak ada, Mauludan, Rojaban udah nggak ada, terus festival Rebana, Marawis udah nggak ada, ya apalagi kegiatan. BSI itu diem aja, Islam mah Islam semuanya, tapi apa kegiatannya? Udah nggak ada lagi, hilang ciri, tinggal cara. Cirinya udah hilang, ya caranya masih ada. Terus tadi teh, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adhibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir.
yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Tadi itu yang kita lewati adalah wakaf mu'anaqah. Diberikan pilihan mau di mana saja. Tadi kita salah ya berhentinya ya. Bukan salah, harusnya yang di kedua karena di depan ada mamnu ya. Jadi napasnya itu suka kebiasaan kalau si A tinggalin kok malah pada diem, teteh aja diem. Jadi si A tuh diem cuma pengen pengen tahu gitu, ngetes semana sih kemampuan melihat tanda-tanda gitu. Ya sudah bagus itu qulubuhum. Ya nggak pakai kacamata, coba Pak kalau pakai. Gitu ya ibu-ibu, tetapi alhamdulillah ibu-ibu sudah banyak kemajuan, ketepatan ketika wakaf, ketika ibtida. Wakaf itu berhenti, ibtida itu memulai. Wakaf ibtida ini yang paling penting di dalam Al-Quran. Coba kita balik lagi dari amanna aja ya, dari qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladina hadu. Napas dulu baru dari sini. Sama'una bil kalimi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Gitu. Terus kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum fakhudhuhu wa in lam yu'tuhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi shay'an ulaika alladhina lam lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Inna التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Berarti kan kita nggak punya visi ya ngaji teh, nggak punya panduan ya semaunya aja napas habis nggak gitu ketika ngaji itu kita harus bisa ngatur di mana gitu nih di sini gitu. Jadi kita punya visi dan misi yang jelas. Ini mah ya insya Allah ntar juga kesananya insya Allah bisa karena memang nggak langsung bisa. Ayo yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi. Ini mah kayak misalkan kita lagi jalan bareng gitu, nggak ada yang tahu mau ke rumah salah seorang, yang ini kali rumahnya ya bukan, ayo aja jadi mutar-mutar. Harusnya kan ada seseorang yang ini baru satu berhenti gitu semuanya gitu. Jadi udah harus tahu ketika jalan ya, kayak kemarin mau
niatnya mau ke Teh Yeni, ya Teh Yeninya nggak ada. Ayo siang ngelihat jadi lucu, ibu-ibu udah ke sono udah kemari. Nggak pogo, nggak ada tujuan. Ayo, fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati Thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. wa katabna alaihim Fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa qafaina آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه ومن التوراة wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan لما بين يديه لما lima baina yadayhi minat التوراة wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. وليحكم أهل الإنجيل بما Anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa anzalna ilaikal كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم bima أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك minal haqq. لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء Allah laja'alakum أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini kata fastabiqul khairat itu banyak ya di Al-Quran. Fastabiqul khairat, istabiqu, musabaqah. Pernah dengar ya? Walaupun sekarang udah jarang, tapi sekarang bangkit lagi. Musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Artinya musabaqah itu berlomba, paling depan. Fastabiq juga sama, berlomba-lombalah terhadap kebaikan. Jadi kita kudu selalu aja berada pada barisan depan pada setiap kebaikan. Gitu, pokoknya setiap ada kebaikan udah kita paling depan ada di situ. Jangan sampai malaikat bingung cari kita. Malaikat mau ngasih ijabah doa kita, malaikat cari di jamaah tadarus subuh nggak ada. Di jamaah taklim malam Jumat Nur Hidayah nggak ada. Di malam Jumat di Al-Muhlisin nggak ada. Di mana ini orang? Mau di nggak ada di mana-mana gitu. Mau dikasih. Maka fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, pokoknya selalu aja ada paling depan. Ya, intinya bukan pengajian aja ya, kebaikan lah. Intinya pada setiap kebaikan ada. Ya kayak Mama Ian, kayak Umi gitu, ada aja di RW ada. Kegiatan RT ada. Maka salah satu tanda orang yang baik adalah mudah dihubungi, mudah dicari. Itu tanda orang yang baik. Mudah dihubungi, mudah dicari. Ini mah jangan di WhatsApp jam 3 sore dibaca subuh. Makanya Nggak dibaca. iya. Sibuk gitu yang di ini. Padahal yang salah kalau dibaca. Iya. Saya selalu peringatin, bacalah baca gitu. Walaupun apapun ya baca aja. Kalau apa namanya? Karena jangan itu
Iya. Nonton. Paham. Ya intinya kan ketika memang harus balesin gitu. Maka ya gitu, karena zaman sekarang itu orang menurut survei ya 5 menit sekali itu pegang handphone. Jadi orang itu kebanyakan berpikir masa ini udah 2 jam nggak dibalas gitu kan. Iya. Kata Pak Wawan nanti minggu depan kalau nggak lebaran. Jadi emang kecuali kalau misalkan kita benar-benar kalau kayak kemarin. Kalau lagi itu mah. Iya, kalau ada urusan dengan duit baru tuh cepet banget balasnya ya. Ya kalau ada urusan misalkan dengan uang baru balasnya cepet, buru-buru. Ya gitu, pokoknya kita itu ya gimana nggak akan bisa kita mengingkari zaman ini, karena kan orang yang berpikirnya kayak gitu tadi 5 menit orang tuh pasti buka handphone. Ya kalau sih dari kemarin subuh sih udah nggak buka handphone sampai jam 4 tuh baru buka HP, dan nggak ada yang penting kalau bagi saya mah. Artinya paling juga dari grup, dari ini itu, ya nggak ada gitu. Ya, paling ada orang nagih utang. Mending udah matiin lah. Beda lagi dengan Ibu Sungkawo kan ya. Kalau kalau matiin tiket. Ya intinya kan sebelum kita baca juga sudah ada previewnya kan ya. Nih orang WhatsApp apa kita buka aja. Di notifnya kan kelihatan. Nah intinya itu aja. Kalau tanda orang yang baik adalah mudah dihubungi, mudah dicari. Coba kita lihat kalau orang yang susah dicari berarti bermasalah nih orang nih. Dicari ke sini nggak ada, ke sono nggak ada. Orang yang terbaik adalah mudah dicari. Gitu. Kayak misalkan tadi tuh kegiatan di mana-mana gitu dicari di RW, Umi ada di situ. Mama Ian ada. Kegiatan di sini pasti ada. Gitu. Jadi artis BS kita jadi mudah dicari, mudah dihubungi, itu tanda orang yang baik. Coba kayak misalnya orang pagi-pagi tidur, siang keluar kan? Ya intinya ada, bahkan ada di rumah. Coba lihat kalau para, maaf ya, bukan menyudutkan seseorang, misalkan kayak pejabat-pejabat di Singapura ya, bukan di Indonesia. Itu mau bertemu aja sulit bener ya, mau bertemu pimpinan pejabat itu harus ke sini, ntar ke sono, ntar ke sini ya. Pesan air udah dibawain air sebox, kagak dibuka pintunya, udah balik lagi. Ya itu pejabat di Singapura ya, di Indonesia mah insya Allah nggak bakalan seperti itu. Mudah dicari, mudah dihubungi, dan paling terdepan terhadap setiap kebaikan. Maksudnya ya misalkan kalau ada yang meninggal pasti nih orang nih ada nih gitu. Pokoknya si A suka nandain ya di BSI ini. Yang patut kita apresiasi satu Pak Saimin ya, Pak Desaimin tuh, beliau ada orang meninggal di ujung BSI aja pasti ada deh. Pak Mudasir gitu, kalau lagi beliau lagi nggak di rumah ya, kalau lagi di rumah atau dia itu misalkan siangnya nggak di rumah, malamnya suka datang tuh Pak Mudasir. Orang yang meninggal dimanapun gitu, nggak kenal sekalipun, mau di 11 ke di ujung sana, mau di 14 itu datang. Nah itu orang-orang yang punya amalan-amalan tersendiri gitu. Kita apa ya amalan terbaik dalam hidup ini apa kita gitu kalau dipikir-pikir. Ya mudah-mudahan ini bisa tadarus setiap Ahad pagi istiqomah, mudah-mudahan itu jadi amalan yang menonjol gitu ya dari diri kita. Gitu. Terus kita terusin. Wa ini hukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilayk. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Wa innal katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara
lazim ya. Dulu ini ayat yang jadi heboh di Indonesia ini ya. Ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana فعسى الله Iya itu kan harus punya apa ya, punya tujuan gitu. Biarin aja, karena dia tahu nih ayat nih dari mad-madnya aja panjang-panjang. Kita perhatikan di mana kita berhenti. Ayo. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim wa yaqulu alladhina amanu حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين a'izzatin 'alal kafirin. Ini jangan sampai begitu ya kita tuh. Ya Allah. Adillatan 'alal mu'minin, kalau sama orang mukmin kita keras. A'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau sama orang kafir kita memuliakan, merengkuhkan kepala ya, karena kekayaannya. Aduh. Jangan sampai ya kita begitu. Justru kepada orang mukmin kita sopan. Kepada orang yang kaya mah, apalagi dia kafir, dia biasa aja. Toh kita baik juga, nggak bakalan dia kasih. Buat zaman sekarang ya ngapain kita menjilat gitu. Terus kalau kepada orang mukmin dihardik, udah muka kita asem. Aduh. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Itu jangan gitu ya kita ya. Wa idza nadaitum ila shalah, ketika dipanggil untuk sholat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Ya Allah, kita kayak mau main-main. Kita mah males kayak mau main-main. Apa sih sholat kayak mau main-main? Udah misalnya si A ya kelakuannya kayak begitu, memang benar.
pakai kaos aja sholat ya sah-sah aja, tapi rasanya kita jadi kayak main-main gitu ya. Andai kita mau dipanggil sama presiden, mungkin kita pakai pakaian yang paling terbaik. Ini dipanggil sama Allah biasa-biasa aja, nggak ada rasanya gitu. Jadi intinya ketika kita mau sholat kayak mau dipanggil, seperti kita mau dipanggil sama itu. Makanya kan kemarin di surah yang lain, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang terbaik, dandan ketika kalian akan masuk masjid. Insya Allah itu akan mendapatkan ya intinya, atau apa, pakai pakaian yang baik. Ini kita mau sholat, jangan main-main ya, artinya maksudnya jangan kayak mau main-main gitu. Carikan pakaian yang terbaik ketika kita sholat. Walaupun memang asal bersih itu sudah masuk syarat ya, asal suci. Tapi kan kita suka mikir lagi, mau kondangan aja dandannya sampai 2,5 jam gitu kan. Ini kita mau bertemu Allah kok nggak ada prepare apa-apa gitu. Tapi kalau mau kena kan termasuk pakaiannya kan ya? Iya, pakaiannya ya mau kena. Intinya gitulah, harus spesial ya, kalau harus aneh kalau mau sholat itu. Dulu suka sama sama orang-orang dulu itu di masjid itu suka ngegantung jubahnya gitu. Jadi dari rumah mah dia biasa aja, ntar sudah disiapkan gitu di di masjid gitu. Kalau orang-orang dulu gitu, dulu ingat Mama Syafi'i suka begitu di kampung. Jadi kalau mau sholat tuh dia aneh gitu, pakai pakai pakaian yang rapih gitu. Ayo, qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله Dilepas hilang. Bukan, habis kalau kita mau ini teman begini. Apa-apa? Udah baik. Ayo. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
Alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Itu setan mah pengennya teh kita bainahumul adawah. Apa adawah? Bermusuh-musuh. Wal baghdha' Beramak-amak. bermarah-marahan. Ya itu kepengennya setan mah. Kita tuh musuh-musuhan aja gara-gara hal yang kecil jadi pada diem-dieman. Akhirnya wal baghdha marah-marahan. Gitu. Kepengennya setan mah begitu. Orang tuh jangan ada kekompakan, kompak sedikit runtuh lagi. Ya, apalagi di majelis taklim atau dimanapun yang namanya kebaikan, aduh godaan setannya itu semakin gede. Dua yang bermusuh-musuhan, dua-duanya hilang dari majelis taklim ya. Padahal mah satu aja gitu. Ini mah dua-duanya. 3 orang yang bermusuhan, tiga-tiganya hilang. Jadinya kan, aduh subhanallah. Maka oleh karena itu, mari kita berbesar hati. Mari kita saling merasa dan menyadari bahwa memang setiap kebaikan mah aduh godaan setannya teh gede banget. Ya Allah ya Rabbana, kepengennya udah nggak ada kekompakan, kepengennya udah bubar aja udah. Yang namanya kebaikan tuh kepengennya bubar. Gitu ya, kayak tadi malam saya dapat curhatan ya dari di sini di Jamaah Mushola Al Furqon ya, ini sebagai cerminan aja buat kita. Namanya orang tuh ketika Allah berikan ghirah atau rasa suka di dalam diri, rasa seneng, misalkan dia seneng adzan nih, kan orang ibu-ibu bisa saksikan di sini ya. Tahun ini dulu almarhum Bapak Sungkowo ya seneng ke mushola adzan gitu ya. Itu kan sama Allah hatinya lagi diberikan rasa suka. Pak Sungkowo almarhum sudah istiqomah, datang lagi dulu pas sigit ya, adzan seneng, digantikan lagi udah ajijal ya. Itu kan lagi seneng adzan. Ntar ada lagi si udah epi almarhum, ganti lagi gitu kan yang lain. Nah, ya memang kalau orang lagi suka, Allah berikan rasa suka, kan itu menambah motivasi subuh juga jadi datang tepat waktu. Nah, suatu ketika memang yang biasa adzan gitu, kemudian orang yang lagi diberikan suka di hatinya itu nyerobot pengen adzan gitu ya. Nah, ini kan nggak ada yang salah dua-duanya. Yang ini pengen adzan, yang satu sementara hatinya lagi berbunga-bunga. Iya, betul. Nah semalam itu curhat ya, kita ini sebagai jamaah mushola sudah yang sudah istiqomah, misalkan biarin aja, kasih yang terakhir lagi Allah kasih nih gitu. Yang ini mah udah agak istiqomah, udah berikan kesempatan gitu. Karena memang di mushola itu ya seperti itu. Tapi jangan sampai misalkan kita diberikan rasa suka nih sama Allah ngaji ya. Kayak ibu-ibu misalkan, kan ibu-ibu rasain udah tumbuh rasa senang ketika ngaji itu udah alhamdulillah. Enggak setiap orang Allah berikan kayak gitu, enggak. Dan kalau setiap orang diberikan rasa kayak gitu, rasa senang, semuanya mungkin ngaji. Nah, itu kan lagi diuji sama Allah sampai di mana istiqomahnya. Kalau udah lewat setahun, pertama-tama mah mungkin ingin membuktikan diri, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, nggak apa-apa, itu motivasi. Kalau udah setahun istiqomah, sumastaqomu istiqomah, lama-lama mah udah nggak kepikiran pengen didengar orang, pengen ini tuh enggak. Gitu, jadi semalam udah tidak usah dipermasalahkan. Kalau bisa maka teteh duet gitu ya. Gitu, nggak apa-apa. Nah, ya akhirnya alhamdulillah. Semalam sambil nungguin hujan, terima kasih sudah diberikan. Ya si bicara kayak gini adalah berdasarkan pengalaman. Dan si juga dulu sama, berawal dari seneng adzan dulu bu, seneng adzan. Ya teteh jadi saksinya lah. Dulu kalau pertama Allah berikan rasa seneng ke musola, itu jam 3:30 aja udah bangun gitu kan ya. Adzan tiap hari adzan, seneng aja gitu bu bawaannya. Ya jangan pas belum waktunya adzan udah adzan. Iya, cuma orang gila. Orang gila itu mah adzan jam 8 pagi bulan puasa kayak gini adzan ya. Lalu orang-orang datang ke musola, lu dasar orang gila jam 8 adzan. Bukannya sholat. Kata yang gila, balik tanya, yang gila tuh saya apa bapak-bapak? Tadi subuh adzan beneran kagak datang. Sekarang adzan bohong-bohongan pada datang. Berarti bapak-bapak nih yang gila. Nih orang gila juga. Hebat pemikirannya. Gitu ya ibu-ibu, sekali lagi pokoknya fastabiqul khairat.
apapun yang terjadi dalam kebaikan, anggaplah ini adalah ujian. Jangan sampai kita. Dan setan mah kepengennya itu tadi, ada watawal bagdo, bermusuh-musuhan wal bagdo, dan ya itu aja, mulutnya pengen pada kayak niup balon aja gitu kalau ketemu. Ayo, nggak apa-apa, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari godaan setan ya. Insya Allah. Tapi memang dengan berbagai ujian, tantangan di dalam ta'lim, di dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih luas gitu ya dalam dalam menghadapi tantangan hidup. Ayo, ayat berapa tadi tuh udah? Ayat berapa? 65 apa 66? Yusari'una fil itsmi wa idza ja'akum qalu amanna qad dakhulu wa tarakatu yusari'una fil itsmi wal ma'an. Walau annahum aqamat tawrata wal injila wa ma unsila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya minhum ummatun muqtasidah. Emang umat Nabi umat yang pertengahan ya. Kadang semangat, kadang malas, kadang marah, kadang ya gitu. Muktasidah kita mah nggak apa-apa. Muktasidah kita mah umat yang pertengahan ya. Muktasidah enggak, muktasidah itu ya pertengahan, sedang-sedang aja. Sifat malaikatnya ada, sifat setannya pun juga ada. Kalau lagi demen, kalau lagi suka sama istri, iya itu kayak malaikat. Tapi kalau lagi marah tuh udah kayak setan sama istri ya, terutama istri pun juga sama kayak suami. Kalau lagi mesra tuh mesra bener. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unsila ilaikum min rabbikum ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تخشى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعلوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا
innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna lamassanna أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أرسل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم الحمدلillahirabbil alamin. Jam 7 lewat 1 menit. Ayo kita sholat duha.